10 kebiasaan penyabar untuk ketenangan dan keseimbangan dalam hidup, memahami filosofi Stoik. Kehidupan seringkali penuh dengan tantangan, kegagalan, dan ketidakpastian. Dalam menghadapi semua ini, memiliki kebiasaan penyabar dapat menjadi pondasi yang kuat untuk menjaga ketenangan dan keseimbangan dalam hidup. Salah satu pendekatan filosofis yang dapat membantu dalam hal ini adalah filsafat Stoik. Filsafat Stoik menekankan pada penerimaan atas hal-hal yang tidak dapat diubah dan pengendalian terhadap respons kita terhadapnya. Berikut adalah 10 kebiasaan penyabar yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan landasan dari filsafat Stoik. Kebiasaan penyabar ke-1, menerima hal-hal yang tidak dapat diubah, amor fati. Salah satu pilar utama dalam filsafat Stoik adalah konsep amor fati, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai cinta pada takdir. Ini adalah panggilan untuk menerima sepenuhnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, sebagai bagian dari nasib yang tidak dapat diubah. Para Stoik mengajarkan bahwa banyak aspek dalam kehidupan kita berada di luar kendali kita. Meskipun kita mungkin berusaha keras untuk merencanakan dan mengendalikan segalanya, ada kekuatan luar biasa yang melebihi kendali kita. Amor fati mengajarkan kita untuk tidak melawan atau menentang realitas yang ada, tetapi untuk menerima dengan damai segala sesuatu yang terjadi. Contoh dari amor fati dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kehilangan pekerjaan. Seorang individu mungkin merasa putus asa dan frustasi ketika kehilangan pekerjaan yang dianggapnya penting. Namun, dengan menerapkan amor fati, dia dapat melihat kehilangan tersebut sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi jalur baru dalam karir atau untuk menemukan kebahagiaan di tempat lain. 2. Patah hati dalam hubungan. Mengalami patah hati adalah pengalaman yang menyakitkan bagi siapapun. Namun, dengan menerapkan konsep amor fati, seseorang dapat memandangnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar tentang diri sendiri, serta untuk menemukan kedewasaan dan kekuatan dalam menghadapi rasa sakit. 3. Kegagalan dalam usaha. Setiap orang pasti mengalami kegagalan dalam hidupnya. Namun, dengan amor fati, seseorang dapat melihat kegagalan sebagai pelajaran berharga yang membantu mereka tumbuh dan berkembang sebagai individu. Sebaliknya, menyesali atau meratapi kegagalan hanya akan menghalangi kemajuan ke depan. Dalam praktiknya, amor fati membebaskan kita dari beban ketidakpuasan dan penolakan terhadap realitas. Ini memungkinkan kita untuk hidup dengan kedamaian batin, karena kita menerima bahwa ada banyak hal di luar kendali kita, dan bahwa yang dapat kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponsnya. Dengan menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengalami kebebasan dan kedamaian yang sejati, terlepas dari situasi eksternal yang mungkin kita hadapi. Kebiasaan penyabar kedua, fokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan. Prinsip Stoik yang fundamental adalah membedakan antara apa yang dapat Anda kendalikan dan apa yang tidak. Ini adalah panggilan untuk mengarahkan perhatian dan usaha kita pada hal-hal yang benar-benar dalam kekuasaan kita, sementara merelakan hal-hal yang di luar kendali kita. Fokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan membantu Anda mempertahankan ketenangan batin dan menghindari kecemasan yang tidak perlu. Dalam konteks ini, hal-hal yang dapat Anda kendalikan termasuk 1. Sikap dan reaksi Anda. Anda memiliki kendali penuh atas bagaimana Anda merespons situasi yang dihadapi. Meskipun Anda mungkin tidak dapat mengontrol peristiwa itu sendiri, Anda dapat memilih untuk merespons dengan sabar, bijaksana, dan penuh pertimbangan. 2. Tindakan dan keputusan Anda. Anda memiliki kekuasaan untuk mengendalikan tindakan dan keputusan Anda sendiri. Meskipun Anda tidak selalu dapat mempengaruhi hasilnya, Anda dapat memastikan bahwa tindakan Anda didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip yang Anda pegang teguh. 3. Pikiran dan persepsi Anda dapat mengendalikan cara Anda memandang dan menafsirkan situasi. Meskipun Anda mungkin tidak dapat mengubah apa yang terjadi di luar, Anda dapat memilih untuk memilih sudut pandang yang penuh harapan dan optimisme. Contoh penerapan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. 1. Lalu lintas macet. Anda mungkin terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang tak terduga. Meskipun Anda tidak dapat mengendalikan lalu lintas itu sendiri, Anda dapat memilih untuk tetap tenang dan menggunakan waktu itu untuk mendengarkan buku audio atau berlatih teknik pernapasan untuk menenangkan diri. 2. Pengaruh lingkungan kerja. Anda mungkin bekerja di lingkungan yang tidak sesuai dengan preferensi Anda. Meskipun Anda tidak dapat mengubah perilaku rekan kerja Anda
Anda dapat mengendalikan sikap Anda sendiri dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan mempertahankan sikap yang profesional dan kolaboratif. 3. Pengelolaan waktu. Anda mungkin merasa terbebani oleh tumpukan pekerjaan yang menumpuk. Meskipun Anda tidak dapat mengontrol jumlah pekerjaan yang harus Anda selesaikan, Anda dapat mengendalikan cara Anda mengatur waktu dan menetapkan prioritas untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan efisien. Dengan fokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan, Anda membebaskan diri dari kecemasan yang tidak perlu terhadap hal-hal yang di luar kendali Anda. Ini memungkinkan Anda untuk memusatkan energi dan perhatian Anda pada tindakan yang produktif dan membantu Anda menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh makna, sesuai dengan ajaran filosofi Stoik yang bijaksana. Kebiasaan penyabar ketiga, berkembang dalam kesadaran diri, fondasi penting dalam penyabaran Stoik. Dalam filsafat Stoik, kesadaran diri adalah kunci untuk memahami diri kita sendiri dengan lebih baik dan merespons situasi dengan bijaksana. Ini melibatkan pengamatan yang jujur dan terbuka terhadap emosi, pikiran, dan reaksi kita terhadap dunia di sekitar kita. Dengan mengembangkan kesadaran diri, kita menjadi lebih mampu mengendalikan diri kita sendiri dan mengambil tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita. Di bawah ini adalah penjelasan lebih lanjut dan contoh penerapan konsep ini. 1. Pemahaman emosi. Kesadaran diri mengharuskan kita untuk memahami dan mengenali emosi kita dengan jelas. Ini berarti tidak hanya menyadari ketika kita merasa bahagia, sedih, marah, atau cemas, tetapi juga memahami apa yang memicu emosi tersebut dan bagaimana emosi tersebut memengaruhi perilaku kita. Contoh, misalnya, saat menghadapi kritik dari seorang rekan kerja, Anda mungkin merasakan kemarahan dan pertahanan yang kuat. Dengan kesadaran diri, Anda dapat mengenali bahwa kritik tersebut memicu emosi tersebut dan menyebabkan reaksi pertahanan. Dengan pemahaman ini, Anda dapat merespons dengan lebih bijaksana daripada bereaksi secara impulsif. 2. Pemantauan reaksi. Kesadaran diri juga melibatkan pemantauan reaksi kita terhadap situasi tertentu. Ini berarti tidak hanya menyadari emosi kita, tetapi juga bagaimana kita merespons emosi tersebut dengan tindakan atau kata-kata. Contoh, ketika menghadapi kesalahan dalam proyek yang penting, Anda mungkin merasa cemas dan tidak aman. Namun, dengan kesadaran diri, Anda dapat memantau reaksi Anda terhadap emosi tersebut. Alih-alih panik atau menyalahkan diri sendiri, Anda dapat merespons dengan tenang dan fokus pada langkah-langkah konkret untuk memperbaiki situasi. 3. Pengaturan diri. Kesadaran diri membantu kita untuk mengatur diri kita sendiri dengan lebih baik. Dengan menyadari kekuatan dan kelemahan kita dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mengelola emosi dan merespons situasi secara positif. Contoh, jika Anda menyadari bahwa Anda cenderung merespons situasi yang menantang dengan kecemasan yang berlebihan, Anda dapat mengembangkan teknik-teknik relaksasi atau meditasi untuk membantu menenangkan pikiran Anda dan merespons dengan lebih bijaksana. Dengan mengembangkan kesadaran diri, kita dapat menjadi lebih bijaksana dalam merespons situasi yang menantang, menghindari reaksi impulsif, dan mengarahkan tindakan kita sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang. Ini merupakan langkah penting dalam praktik penyabaran Stoik yang dapat membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih tenang, penuh makna, dan penuh pertimbangan. Kebiasaan penyabar keempat, latihan diri dalam kesabaran, menguasai pengendalian diri menurut ajaran Stoik. Dalam filosofi Stoik, latihan diri dalam kesabaran adalah suatu keharusan. Ini melibatkan usaha sadar untuk mengendalikan diri dari bereaksi secara impulsif terhadap situasi yang menantang, dan menggantinya dengan tanggapan yang tenang dan dipertimbangkan. Praktik ini tidak hanya menghasilkan ketenangan batin, tetapi juga memperkuat kemampuan kita untuk mengendalikan tindakan dan reaksi kita terhadap dunia di sekitar kita. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dan contoh penerapan konsep ini. 1. Mengendalikan reaksi impulsif. Latihan dalam kesabaran Stoik melibatkan pengendalian diri dari reaksi impulsif terhadap stimulus eksternal. Ini berarti menahan diri dari bereaksi secara emosional atau impulsif terhadap situasi yang menantang, seperti kritik atau kesulitan. Contoh, bayangkan Anda sedang berada dalam diskusi yang memanas dengan seseorang yang memiliki pandangan yang berlawanan dengan Anda. Meskipun Anda mungkin merasa dorongan kuat untuk membalas dengan emosi atau defensif, latihan kesabaran Stoik mengajarkan Anda untuk menahan diri dari reaksi tersebut dan merespons dengan tenang dan penuh pertimbangan. 2. Merupakan refleksi dari nilai Stoik. Latihan kesabaran Stoik juga merupakan refleksi dari nilai-nilai filosofi Stoik,
seperti penerimaan atas hal-hal yang tidak dapat diubah dan pengendalian atas pikiran dan tindakan kita sendiri. Ini adalah praktik yang memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Stoik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, misalnya, ketika menghadapi kegagalan atau kekecewaan, latihan kesabaran Stoik mengajarkan kita untuk menerima kenyataan tersebut dengan tenang dan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti respons dan sikap kita terhadap situasi tersebut. 3. Mengembangkan ketangguhan mental. Praktik kesabaran Stoik membantu kita mengembangkan ketangguhan mental yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan penuh kebijaksanaan. Ini memungkinkan kita untuk tetap teguh dalam menghadapi rintangan dan tidak terpengaruh oleh emosi negatif atau impulsif. Contoh, ketika menghadapi kesulitan atau hambatan dalam mencapai tujuan kita, latihan kesabaran Stoik membantu kita untuk tetap tenang dan fokus pada langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil untuk mengatasi rintangan tersebut, tanpa terpengaruh oleh kecemasan atau frustrasi yang mungkin kita rasakan. Dengan melatih diri dalam kesabaran menurut ajaran Stoik, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan diri kita sendiri dan merespons situasi dengan bijaksana. Ini memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih tenang, penuh makna, dan penuh pertimbangan, sesuai dengan nilai-nilai filosofis Stoik yang bijaksana. Kebiasaan penyabar kelima, praktikkan relaksasi dan meditasi, kunci untuk ketenangan pikiran menurut ajaran Stoik. Meditasi dan teknik relaksasi adalah instrumen penting dalam praktik penyabaran Stoik. Ini bukan hanya tentang menenangkan pikiran dan tubuh, tetapi juga tentang memperoleh kejernihan mental yang memungkinkan kita merespons situasi dengan lebih bijaksana dan tenang. Dalam konteks Stoik, meditasi dan relaksasi membantu kita melatih kesadaran diri dan pengendalian diri yang diperlukan untuk menjalani kehidupan dengan kedamaian batin. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dan contoh penerapan konsep ini. 1. Menenangkan pikiran dan tubuh. Praktik meditasi dan relaksasi membantu kita untuk melepaskan stres dan ketegangan yang terkumpul dalam pikiran dan tubuh kita. Dengan merilekskan otot-otot kita dan mengarahkan perhatian kita pada napas atau mantra tertentu, kita dapat mencapai keadaan ketenangan yang memungkinkan kita untuk merespons situasi dengan lebih tenang. Contoh, seorang praktisi Stoik mungkin meluangkan waktu setiap pagi untuk duduk dalam meditasi selama beberapa menit. Selama sesi meditasi, dia fokus pada pernapasan yang dalam dan perlahan, mengalihkan perhatian dari pikiran gelisah dan stres yang mungkin mengganggu. Ini membantunya memulai hari dengan ketenangan batin dan kesiapan untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul. 2. Mengembangkan kejernihan mental. Meditasi dan relaksasi juga membantu kita untuk mengembangkan kejernihan mental yang diperlukan untuk mengenali emosi dan pikiran kita dengan lebih jelas. Dengan mempraktikkan kehadiran sadar, kita belajar untuk melihat pikiran-pikiran kita tanpa mengidentifikasi diri kita dengan mereka, yang memungkinkan kita untuk merespons situasi dengan lebih bijaksana. Contoh, ketika menghadapi situasi menantang di tempat kerja, seorang praktisi Stoik mungkin menggunakan teknik pernapasan dalam untuk menenangkan pikirannya dan merespons situasi tersebut dengan lebih jernih. Dengan mengambil napas dalam-dalam dan fokus pada sensasi pernapasan, dia mampu melepaskan stres dan kegelisahan yang mungkin muncul, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan bertindak dengan bijaksana. Dengan mempraktikkan relaksasi dan meditasi secara teratur, kita dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk merespons situasi dengan tenang dan bijaksana, sesuai dengan ajaran Stoik yang bijaksana. Ini membantu kita menjalani kehidupan dengan kedamaian batin dan kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan keberanian dan ketenangan. Kebiasaan penyabar keenam, budayakan hikmat, kunci untuk kepemilikan yang bijaksana menurut Stoikisme. Dalam ajaran Stoik, budaya hikmat adalah aspek penting dalam mengembangkan diri dan menjalani kehidupan dengan bijaksana. Ini melibatkan pengembangan kemampuan untuk membuat keputusan yang dipertimbangkan dan memperhitungkan konsekuensinya dengan hati-hati. Budaya hikmat Stoik membantu kita untuk bertindak dengan kebijaksanaan dan penuh kesadaran terhadap nilai-nilai kita dan dampaknya bagi diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dan contoh penerapan konsep ini. 1. Mengambil keputusan yang dipertimbangkan. Budaya hikmat Stoik mengajarkan kita untuk tidak bertindak secara impulsif atau berdasarkan emosi semata, tetapi untuk mempertimbangkan dengan cermat semua faktor yang terlibat sebelum membuat keputusan. Contoh, seorang individu Stoik mungkin dihadapkan pada pilihan untuk mengambil pekerjaan baru yang menawarkan gaji yang lebih tinggi tetapi dengan jam kerja yang lebih panjang. Sebelum membuat keputusan, dia akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti nilai-nilai pribadi,
keseimbangan kehidupan kerja, dan dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan hubungan. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini secara hati-hati, dia dapat membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya. 2. Memperhitungkan konsekuensi dengan hati-hati. Budaya hikmat Stoik juga melibatkan pengakuan bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi, baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan kita dengan hati-hati sebelum bertindak. Contoh, seorang individu stoik mungkin mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam proyek bisnis yang menjanjikan pengembalian besar, tetapi juga memiliki risiko yang tinggi. Sebelum membuat keputusan, dia akan mempertimbangkan semua kemungkinan konsekuensi, baik positif maupun negatif, termasuk risiko keuangan dan dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan profesionalnya. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, dia dapat membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuannya. Dengan mempraktikkan budaya hikmat Stoik, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan memperhitungkan konsekuensinya dengan hati-hati. Ini membantu kita untuk hidup dengan integritas dan kesadaran yang lebih besar terhadap nilai-nilai kita, serta dampaknya bagi diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Kebiasaan penyabar 7. Latihan empati dan kebajikan, memahami ajaran Stoik tentang belas kasihan dan kebaikan. Dalam filosofi Stoik, latihan empati dan kebaikan terhadap orang lain merupakan inti dari sikap hidup yang bijaksana dan bermakna. Stoikisme mengajarkan pentingnya melihat situasi dari sudut pandang orang lain dan bertindak dengan belas kasihan serta kebaikan. Praktik ini membantu kita untuk memahami pengalaman orang lain, memperluas perspektif kita, dan bertindak dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dan contoh penerapan konsep ini. 1. Melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Latihan empati Stoik melibatkan usaha sadar untuk memahami pengalaman dan perspektif orang lain dalam situasi tertentu. Ini memungkinkan kita untuk menghindari sikap egois dan memperluas pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita. Contoh, seorang individu stoik mungkin menemukan dirinya dalam konflik dengan teman kerja yang tampaknya kurang kooperatif. Sebaliknya mengasumsikan bahwa teman kerja tersebut bermaksud buruk, dia mengambil langkah mundur dan mencoba melihat situasi dari sudut pandang teman kerja tersebut. Dengan mempertimbangkan mungkin ada alasan di balik perilaku teman kerja tersebut, dia dapat merespons dengan lebih empati dan memahami, bukannya dengan kebencian atau kesal. 2. Bertindak dengan belas kasihan dan kebaikan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebaikan dan belas kasihan terhadap orang lain adalah tindakan yang luhur dan membawa kebahagiaan. Dengan bertindak dengan belas kasihan dan kebaikan, kita menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan orang lain dan memperkaya kualitas hubungan kita. Contoh, seorang individu stoik mungkin melihat seorang tetangga yang kesulitan membawa belanjaan mereka. Tanpa ragu-ragu, dia menawarkan bantuan dengan membawa barang belanjaan mereka ke pintu depan. Tindakan sederhana ini tidak hanya membantu tetangganya, tetapi juga mengungkapkan kebaikan dan belas kasihan yang dia miliki, memperkuat hubungan mereka dan menciptakan ikatan sosial yang lebih dalam. Dengan melatih diri dalam latihan empati dan kebaikan stoik, kita dapat mengembangkan sikap hidup yang penuh kasih, belas kasihan, dan pengertian terhadap orang lain. Ini membantu kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana, penuh makna, dan penuh dengan hubungan yang bermakna dan positif. Kebiasaan penyabar 8. Terima ketidakpastian dengan terbuka, menyikapi realitas menurut ajaran Stoik. Dalam ajaran Stoik, penerimaan terhadap ketidakpastian adalah landasan penting untuk menjalani kehidupan dengan ketenangan batin. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua hal dalam hidup akan berjalan sesuai rencana, dan bahwa kita harus siap untuk menghadapinya dengan sikap yang terbuka dan penuh ketenangan. Ini melibatkan penerimaan atas kenyataan bahwa perubahan, ketidakpastian, dan tantangan adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dan contoh penerapan konsep ini. 1. Penerimaan terhadap ketidakpastian. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang tidak dapat diprediksi. Penerimaan terhadap kenyataan ini membantu kita untuk tidak terjebak dalam harapan yang tidak realistis atau kekecewaan ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Contoh, seorang individu stoik mungkin telah merencanakan liburan yang sempurna selama berbulan-bulan, hanya untuk menemukan bahwa cuaca buruk atau masalah transportasi mengganggu rencananya. Alih-alih merasa putus asa atau marah, dia menerima kenyataan bahwa ketidakpastian adalah bagian dari pengalaman liburan.
Dengan sikap yang terbuka, dia dapat menyesuaikan rencananya dengan fleksibilitas dan menikmati momen-momen yang ada. 2. Siap untuk menghadapi dengan ketenangan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi ketidakpastian dengan sikap yang terbuka dan penuh ketenangan. Ini berarti tidak terpengaruh oleh ketakutan atau kecemasan yang ditimbulkan oleh situasi yang tidak dapat diprediksi, tetapi tetap tenang dan mantap dalam menghadapi tantangan. Contoh, ketika dihadapkan pada situasi yang menantang di tempat kerja, seperti perubahan dalam struktur organisasi atau proyek yang mendadak, seorang praktisi stoik tidak panik atau terperangkap dalam kecemasan yang tidak perlu. Sebaliknya, dia tetap tenang dan menghadapi situasi tersebut dengan sikap yang terbuka, siap untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan ketenangan dan penuh pertimbangan. Dengan menerima ketidakpastian dengan sikap yang terbuka dan penuh ketenangan, kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana, fleksibel, dan penuh dengan ketenangan batin. Ini membantu kita untuk tetap teguh di tengah tantangan dan perubahan, dan menjadikan kita lebih siap untuk merespons dengan bijaksana terhadap apapun yang kehidupan bawa. Kebiasaan penyabar ke-9, berkembang dalam kebijaksanaan, membangun diri menurut ajaran stoik. Dalam stoikisme, pencarian pengetahuan dan pengembangan kebijaksanaan merupakan pijakan penting dalam perjalanan menuju kehidupan yang bermakna dan penuh kesadaran. Stoikisme mendorong individu untuk meluangkan waktu untuk belajar dan tumbuh secara pribadi, serta menerapkan kebijaksanaan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Praktik ini tidak hanya memperkaya pikiran kita, tetapi juga membantu kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dan contoh penerapan konsep ini. 1. Pencarian pengetahuan. Stoikisme menekankan pentingnya pencarian pengetahuan sebagai alat untuk pertumbuhan pribadi dan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar kita. Dengan terus belajar dan mengembangkan diri, kita dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas dan perspektif yang lebih dalam tentang kehidupan. Contoh, seorang praktisi stoik mungkin menghabiskan waktu membaca buku-buku tentang filsafat, sejarah, atau psikologi, serta menghadiri lokakarya atau seminar untuk memperluas pemahaman mereka tentang dunia dan diri mereka sendiri. Melalui pencarian pengetahuan ini, mereka dapat terus tumbuh dan berkembang sebagai individu yang bijaksana. 2. Menerapkan kebijaksanaan. Belajar saja tidak cukup, stoikisme juga mengajarkan pentingnya menerapkan kebijaksanaan yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan penggunaan pengetahuan dan pemahaman kita untuk membuat keputusan yang bijaksana dan bertindak dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita. Contoh, seorang individu stoik mungkin telah mempelajari tentang pentingnya empati dalam hubungan manusiawi. Ketika dihadapkan pada konflik dengan teman atau rekan kerja, mereka menerapkan kebijaksanaan ini dengan mendengarkan dengan empati dan memahami sudut pandang orang lain sebelum mencoba mencapai pemahaman yang saling menguntungkan. Dengan terus berkembang dalam kebijaksanaan, kita dapat menjadi individu yang lebih bijaksana, sadar, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Ini membantu kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna dan membangun hubungan yang lebih positif dan bermakna dengan orang lain di sekitar kita. Kebiasaan penyabar 10. Budayakan rasa syukur, menemukan ketenangan dalam stoikisme. Dalam stoikisme, budaya rasa syukur adalah pilar penting untuk menjalani kehidupan dengan kedamaian batin dan kepuasan. Stoikisme mengajarkan pentingnya menghargai hal-hal kecil dalam hidup dan bersyukur atasnya, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Praktik ini membantu kita untuk mengalami kehidupan dengan lebih banyak kedamaian dan kebahagiaan, serta memperkuat koneksi kita dengan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dan contoh penerapan konsep ini. 1. Menghargai hal-hal kecil. Stoikisme mengajarkan kita untuk meluangkan waktu untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup yang seringkali diabaikan. Ini bisa termasuk momen-momen sederhana seperti matahari terbit di pagi hari, senyum dari seorang teman, atau candaan dari seorang anak. Contoh, seorang praktisi stoik mungkin mengalami hari yang sulit di tempat kerja, tetapi ketika dia pulang, dia meluangkan waktu untuk menghargai keindahan bunga-bunga di halaman belakangnya atau kehangatan pelukan dari hewan peliharaannya. Dengan menghargai keindahan dan kebaikan dalam hal-hal kecil ini, dia mampu menemukan kedamaian dalam momen-momen yang sederhana. 2. Bersyukur dalam situasi sulit. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap bersyukur bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun.
Ini melibatkan kemampuan untuk melihat sisi positif dari setiap situasi dan menghargai pelajaran dan kesempatan pertumbuhan yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Contoh, meskipun menghadapi tantangan keuangan yang serius, seseorang yang menganut ajaran Stoik mungkin bersyukur atas kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang manajemen keuangan dan ketahanan mental. Dengan mengubah pandangan mereka dari kekurangan menjadi kesempatan, mereka mampu menjalani situasi sulit ini dengan lebih banyak ketenangan dan optimisme. Dengan mempraktikkan budaya rasa syukur, kita dapat mengalami kehidupan dengan lebih banyak kedamaian, kebahagiaan, dan penerimaan. Ini membantu kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih banyak kepuasan dan membangun hubungan yang lebih positif dan bermakna dengan diri kita sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari Anda akan menemukan bahwa Anda dapat menghadapi tantangan dengan lebih tenang, bijaksana, dan penuh makna.